Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak sendiri yaitu Asyaran Iqmal dengan pelajaran fisika. Nah, materi kita hari ini yaitu ada kalor. Sebelum kita memulai pembelajaran, pada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bapak persilakan. Cukup, mudah-mudahan kita diterima di Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, Bapak mulai share screen ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kalor. Nah, kalor sendiri diartikan sebagai bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Nah, suatu kalor itu biasa disebut joule. Satu kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Ini contohnya seperti air yang kita panaskan, itu kita taruh dalam gelas, terus ditambahkan es batu, yang pastinya nanti kan kalian pernah teman-teman hal ini, nanti airnya akan jadi air hangat. Nah, oke. Untuk persamaannya ini, jumlah kalor Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Dengan keterangannya, Q itu merupakan jumlah dari kalor. Dengan satuannya itu joule atau kalori. Nah, untuk M-nya yang kita ketahui itu massa benda yang sering kita dengar. C-nya itu adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan ini delta T atau perubahan suhu. Kenaikan suhu yaitu suhu akhir dikurang suhu awal dengan satuan derajat Celcius ataupun Kelvin. Nah, kalor jenis adalah banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu dalam 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dengan persamaan di sini yang kita dapat tulis C sama dengan Q per M dikali T. Nah, kalau untuk kapasitas kalor sendiri, kita artikan sebagai kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor untuk menaikkan suhu menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, dengan persamaan yang kita bisa tulis, yaitu C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Dengan di sini H adalah kapasitas kalor. Nah, di sini anak-anak ada pertanyaan belum nggak? Untuk sampai sini, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tidak ada, Pak. Oh, kalau jika tidak ada, kita lanjut. Nah, ini merupakan bentuk dari diagram hubungan antara perubahan wujud zat. Di sini ada dari gas ke padat, ada gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas. Nah, untuk padat ke gas itu yang biasa disebut kita itu menyublin, kayak yang di gunung berapi itu. Nah, kalian pernah kan lihat suatu zat itu dari padat itu akan menjadi gas. Nah, sedangkan untuk dari gas ke padat itu yang kita namakan mengkristal. Sedangkan untuk gas ke cair biasanya itu kan kita biasa disebut embun, kayak embun pagi. Nah,
Untuk dari cair ke gas itu biasanya kita dengan penguapan. Contohnya itu saat kita merebus air. Nah, kan bentuknya pertama cair tuh yang di dalam panci. Kalau kita lama-kelamaan eh, memanaskan air, maka air itu tersebut akan menjadi gas atau disebut menguap. Sedangkan untuk padat ke cair yang biasa kita membekukan, itu kan biasanya disebut melebur. Sedangkan untuk cair ke padat yang biasa kita bentuk es itu namanya membeku. Ini tadi merupakan contohnya, ya yang tadi yang Bapak bilang. Ini yang contoh dari padat ke gas atau namanya menyublim. Ini tadi yang panci kita panaskan air, namanya menguap. Ini namanya melebur yang es jadi cair. Nah, di sini ada namanya kalor laten. Nah, kalor laten ini merupakan kalor yang dilepaskan atau yang diserap pada saat perubahan wujud zat dengan satuannya joule per kilogram. Nah, untuk kalor laten sendiri terdiri dari dua, yaitu kalor lebur yang dilambangkan dengan L sama dengan kalor beku. Nah, persamaannya di sini kita bisa lihat L yang kita kenal tadi kalor lebur dengan persamaan Q per M. Atau bisa juga dengan persamaan, kalau ditanyanya beda, di sini ada persamaan Q sama dengan M dikali L. Nah, kalor lebur yang tadi kita kenal, yang diperlukan suatu massa zat, padat, atau mencair melebur pada titik leburnya. Untuk di sini titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Sedangkan kalor bekunya merupakan kalor yang diperlukan untuk suatu zat massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Sedangkan titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Ini merupakan grafik dari suhu terhadap waktu. Nah, antara A ke B ini merupakan pada masa wujud es, yaitu ini kan minus, ini kan 0, 0 berarti suhunya 0, ke bawah ini berarti suhunya minus, berarti yang biasa kita kenal itu perubahan menjadi es. Ini pada untuk jadi es, sedangkan B ke C ini pada wujud air atau proses melebur, sedangkan untuk titik didih yang kita kenal itu pada suhu 100 derajat Celcius. Ini yaitu pada proses C ke D. Oke. Nah, untuk kalor uapnya yang kita lambangkan dengan U sama dengan kalor embun. Dengan persamaan di sini, U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U. Nah, adik-adik dengar nggak sini? Atau pada tidur? Dengar, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak coba minta Fitri untuk membacakan ini pengertian dari kalor uap, titik didih, kalor embun, dan titik embun. Silakan Fitri. Kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Nah, kalau titik didih itu suatu zat ketika mendidih. Dan ada juga kalor embun, ini kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Nah, pada titik embunnya itu suhu zat ketika mengembun. Oh, Bapak ada pertanyaan untuk Fitri. Tadi yang seperti Bapak jelaskan, pada suhu berapa kita bisa mengatakan air itu mencapai titik didihnya. Maaf Pak, nggak jelas suaranya Pak. Kan tadi kan Bapak sudah jelaskan, titik didih itu sampai berapa derajat. Nah, tadi dengar nggak yang Bapak jelaskan tadi? Oh, ya yang seperti Bapak jelaskan tadi, untuk mencapai titik didih itu memerlukan sampai di titik 100 derajat Celcius. Kita lanjut. Nah, di sini ada persamaan
Q totalnya bisa kita lihat dari grafik yang Bapak jelaskan tadi. Nah, tinggal ditambahkan saja. Saya kira tidak perlu dijelaskan. Mungkin adik-adik bisa baca sendiri nanti di rumah. Mungkin Bapak jelaskan langsung ke tentang penguapan dapat dipercepat dengan cara seperti ini. Nah, kalian kan pernah menjemur pakaian pastinya, kalau untuk yang cewek-cewek ini. Untuk pemanasan atau penaikan suhu, contohnya kita menjemur pakaian tadi di bawah sinar matahari. Nah, jika semula pakaian ini basah dan kalau kita jemurkan matahari dengan waktu tertentu, maka kain ini akan jadi kering. Nah, ini memperluas permukaan zat cair untuk menurunkan suhunya. Contohnya itu kopi panas. Jika kita tuangkan ke suatu piring ataupun mangkok, maka kopi ini akan lebih cepat dingin. Atau pakaian basah kita jemur tadi dengan cara direntangkan untuk memperluas permukaannya sehingga pakaian tersebut cepat kering. Nah, tidaknya itu supaya kita bisa cepat menurunkan panas yang seperti kopi ini, kita alirkan udara di atas permukaan zat cair untuk mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Pernah kan kalian lihat bapak kalian minum kopi, pasti kopinya ditiup terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita ketahui, mendidih ini zat cair bisa dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Nah, untuk titik didih tersendiri dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zatnya. Ini contohnya tadi, ini ada air, ini merupakan udara. Jika kita panaskan air ini, maka akan mendidih, sehingga nanti akan menghasilkan gelembung-gelembung, dan gelembung ini akan mengalir ke udara. Seperti yang dijelaskan pada asas Black, yang berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepaskan oleh suatu zat. Jadi dengan persamaan Q lepas sama dengan Q yang diterima. Untuk pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat sendiri yang Bapak jelaskan tadi. Ini merupakan tangki masak yang sering ibu kalian gunakan di rumah. Ini ada termos. Ini termos ini merupakan alat untuk menyimpan panas. Jika juga mungkin demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin dari adik-adik sendiri ada pertanyaan untuk materi kalor? Tidak ada, Pak. Oh, baik. Kalau tidak ada karena Bapak juga ada keperluan lain, mungkin kelasnya kita cukupkan sekian. Nah, nanti untuk tugasnya Bapak akan share di WA Group saja. Nanti ada contoh-contoh soal yang akan Bapak bagikan. Nah, terlebih terkurang, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.